Kamu sedang menyaksikan Polnaspedia. We talk about everything. Hai Sobat Polnas, welcome to podcast seru, sharing edukasi ringan dan unik. Hari ini kita akan membahas tentang topik penelitian dan pengabdian. Dan kebetulan hari ini kita juga sudah kedatangan salah satu narasumber yang merupakan kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kampus Politeknik Nasional. Langsung saja kita sapa, ini dia Kak Reda. Gimana kabarnya hari ini Kak Reda? Ya lumayan baik, saya sapa dulu gini. Boleh banget. Halo, disapa dulu. Sobat Polnas, perkenalkan nama saya Kadek Reda Sudah. Jadi di Polnas saya di sini sebagai kepala unit di penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, gimana kabarnya? Udah disapa nih teman-teman di rumah. Sekarang gimana kabarnya? Untuk kabar sih baik. Baik, sangat baik ya. Lumayan baik. Jangan nervous, kita santai aja ngobrol. Ya. Kita hari ini akan ngobrol banyak tentang pengabdian dan penelitian ya. Jadi sebelum kita bahas pengabdian dan penelitian lebih lanjut dan detailnya, mungkin Kak Reda bisa cerita dulu. Gimana sih awal mulanya bisa suka sama penelitian ini? Kan kalau yang saya tahu udah banyak banget nih bikin beberapa penelitian dan berhasil lolos juga. Diceritain dong dari awal kenapa bisa terjun ke sini gitu. Kenapa bisa minat ke sana gitu ya? Iya betul. Oke baik, mungkin sahabat Polnas saya mungkin cerita sedikit. Nah ini kan saya di sini jadi dosen itu baru 1 tahun ya, dari 2023. Betul. Nah namun jadi dosen, terutama jadi dosennya itu saya udah 2 tahun dari 2022. Itu cuma jadi dosen LB namanya ya, jadi cuma ngajar aja. Oke. Nah dari sana karena basic saya dulu di mahasiswa, jadi saya tergabung di UKM, di unit kegiatan mahasiswa itu yang bisa disebut ekstrakurikuler ya. Iya betul. Jadi itu di karya ilmiah ya. Jadi organisasinya di karya ilmiah. Kayak PKM gitu ya. ya. Karya ilmiah sejenisnya lah itu, terkait dengan ilmiah gitu. Jadi nah di sana dari organisasi semenjak saya jadi mahasiswa itu yang membuat saya bisa membuat penelitian dan pengabdian itu. Nah, semenjak saya jadi dosen, saya ikut penelitian hibah mahasiswa, mendaftarkan mahasiswa, hibah dosen terutama kan, karena jadi dosen kan harus mengikuti Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi kebetulan lolos gitu ya, Nah, itu yang membuat saya semangat untuk melakukan penelitian dan pengabdian maupun internal dan pusat tentunya, karena kan internal dan pusat itu sangat berbeda, terutama di bagian pendanaan. Betul nah, gitu. sekali. Jadi kalau di pusat ya dananya udah kita tidak usah bisa, ya, dipungkiri ya, gitu. Dananya udah lumayan untuk membantu kita gitu. Seperti itu. Jadi berawal dari UKM itu ya. Tahun berapa? Nah itu saya jadi mahasiswa kan tahun 2016. 2016, berarti dari 2016. Terus saya kuliah S1 itu 3,5 tahun ya, di 7 semester sampai di 2020 awal Maret. Nah itu langsung saya kuliah S2. Nah di S2 juga saya menekuni bidang ilmiah gitu. Jadi sejalan lah, linear gitu ya. Terus saya menekuni di bidang ilmiah tersebut gitu. Kalau dari 2016 itu udah ikutnya tentang apa aja nih penelitian? Nah kalau dibilang 2016 itu kan kita saya itu masih maba ya. Iya betul. Jadi kita atau saya masih belum tahu ilmiah itu seperti apa, karya tulis ilmiah itu seperti apa, terus penelitian, apalagi pengabdian ya. Betul. Nah itu saya belum tahu. Nah saya menekuni di organisasi itu mulai di 2018. Berarti 2 tahun kemudian 2 tahun kemudian setelah saya mengikuti organisasi. Nah itu pun saya tidak langsung terjun. Saya melihat kakak tingkat yang menekuni di bidang itu. Nah kakak tingkat saya bisa, kenapa saya tidak bisa, seperti itu. Jadi lingkungan membentuk kita sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan saya kulik lagi nih, apa sih yang membuat kok jadi memilih untuk terus mencoba ikut gitu? Nah pertama ya tentu faktor uang ya. Oke. Yang pertama itu masih tetap menjadi yang utama gitu ya. Jadi faktor uang. Jadi di hibah penelitian maupun mahasiswa ataupun penelitian yang kita lakukan itu tentu kita harus memiliki uang. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk ikut penelitian dan pengabdian. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk ikut penelitian dan pengabdian. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk ikut penelitian dan pengabdian. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk ikut penelitian dan pengabdian. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk ikut penelitian dan pengabdian. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk ikut penelitian dan pengabdian. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk ikut penelitian dan pengabdian. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk ikut penelitian dan pengabdian. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk ikut penelitian dan pengabdian. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk ikut penelitian dan pengabdian. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk ikut penelitian dan pengabdian. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk ikut penelitian dan pengabdian. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk ikut penelitian dan pengabdian. Nah, itu yang membu
penelitian hibah dosen. Mm-mm. Nah pasti uang jadi faktor terutama kita untuk semangat Mm-mm. menekuni bidang itu. Mm-mm. Selain emang menerapkan ilmu kita dan diimplementasikan di masyarakat seperti itu. Betul, iya. Jadi pertama tentu kan tetap uang. Nah di hibah hibah pusat itu kan uangnya nggak main-main gitu. Iya, betul. Nah itu jadi semangat utama saya begitu. Menjadi semangat yang lebih yang untuk lebih, agar bisa lolos yang di pusat Ya, nih gitu itu. ya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama yang pasti tetap ya harus ada ini gitu, dan tapi menghasilkan uangnya itu juga dengan proses yang lama dan panjang ya untuk bisa lolos itu, dan membuat penelitian juga sulit sekali ya, tidak semudah yang uangnya banyak pasti gampang bikinnya. Oh tidak ya, enggak seperti itu, dengan ya. dengan berdarah-darah bisa jadi untuk membuatnya ya. Belum saingan. Jadi Iya, kan betul. di Indonesia banyak juga dosen, terus banyak juga mahasiswa ya, Ha-ha. apalagi kampus kita tergolong kampus belum dikenal ya. Iya. Nah itu menjadi tantangan tersendiri buat saya sendiri, dan mungkin nanti buat teman-teman sobat Polnas dan dosen mungkin. Nah itu jadi tantangan kita tersendiri, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kampus kita, walaupun kampus kita tidak dikenal, tapi kita bisa menciptakan atau bisa lolos dari Iya, hibah betul. itu menjadi semangat tersendiri gitu. Betul kan, siapa tahu dari mengikuti penelitian ini jadi kampusnya semakin naik lagi, Ya, dan makin apalagi dikenal semakin ya. lolos gitu. Jadi semakin dikenal, dan kemarin juga sudah berhasil lolos juga ya. Ya. Beberapa penelitiannya berhasil lolos melawan kampus-kampus di Kampus-kampus seluruh gede, Indonesia ya. Ya. Lawannya dari mana aja itu? Jadi itu skemanya ada dua ya. Jadi karena kita di kampus Politeknik, kita itu di bawah naungan Diksi ya, Betul. Kementerian Direktorat Vokasi. Mm-mm. Nah jadi yang lawan kita itu kampus-kampus di bawah vokasi gitu. Oke, berarti Politeknik sama-sama dan- Politeknik ya. Politeknik dan Ah, ah. akademi ya. Iya. Politeknik dan akademi. Nah itu seluruh Indonesia. Kalau di pusat seluruh Seluruh Indonesia. ya. Jadi di kampus kita ada dua ya, ada dua dosen yang lolos, termasuk saya, itu di bagian PKM, penelitian kepada masyarakat, dan maksud saya pengabdian pada masyarakat, Pengabdian dan kepada salah satu masyarakat. dosen juga di dosen UPW, terutama pas kebetulan korprodinya itu, Kaprodinya ya, UPW. korprodinya UPW, dia lolos penelitian dosen pemula seperti itu. Oke, jadi kita berikan aplaus dulu untuk Kak Reda nih, sudah berhasil untuk lolos di salah satu penelitiannya ya, dan semoga nanti kedepannya masih banyak banget yang mungkin bisa lolos lagi ke depannya. Dan sekarang lagi sibuk apa nih untuk penelitian kedepannya nih yang akan dibuat? Kalau Katanya sementara, ada bocoran ya. yang dari event yang di Badung itu. Ya. Nah, untuk sementara setelah lolos yang pusat ya, PDP dan PKM itu, nah saya membimbing mahasiswa itu ada lolos juga PKM. PKM. Itu PKM-nya itu kalau di mahasiswa program kreativitas mahasiswa, bukan pengabdian ya. Kalau Yeah. di dosen pengabdian, kalau di mahasiswa itu program kreativitas. Program kreativitas. Nah, kita lolos di dua skema ya, di skema pendanaan dan skema insentif kemarin. Nah, yang di pendanaan kita lolos 2 judul, yang di skema insentif kita lolos 4 judul. Itu untuk insentif. Nah, sementara di kesibukan yang akan datang, ini kita lagi mempersiapkan Polnas itu lolos di final 10 besar Badung Festival Inovasi. Jadi ini ajang bergensi ya oleh Pemkab Badung yang sudah setiap tahun diadakan gitu. Ini tentunya di Puspom, nanti mungkin sobat Polnas bisa dukung temannya di Puspom itu di tanggal 11. Tanggal 11. Ya, itu tanggal gimana 11. cara dukungnya? Boleh ke sana datang? Bisa ke sana. Jadi seluruh sivitas Polnas ya, jadi bisa mendukung langsung ke tempat di Puspom Badung. Di Puspom Badung. Langsung pengumuman juara soalnya di sana. Tanggal 11 Juli 2024. Dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore, nah, di sana mohon doanya untuk sobat Polnas kalau teman-teman kalian lagi berjuang. Itu di bimbingan saya juga, dia lagi berjuang untuk mendapatkan juara 1 atau sampai 3 ya. Sampai 3. Dan itu diikuti oleh hanya yang dari Denpasar Badung atau seluruh Bali? Itu apa nasional? Itu nasional. Bahkan ada satu peserta dari Undip, Universitas Diponegoro, Semarang. Iya. Nah, jadi kita walaupun kampus kecil ya atau kampus belum dikenal, kita tidak boleh gengsi ya, belum tentu sebesar itu ya ya, namanya gitu, tapi kita harus
harus percaya diri, tetap Ternyata pede untuk menampilkan kecil-kecil gitu. cabai rawit juga Nah, ya seperti Politeknik itu. Nasional ini ya. Jadi udah semakin berkembang lagi ya, dan mungkin akan semakin banyak lagi teman-teman atau masyarakat luas yang akan tahu tentang Politeknik Nasional. Dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan bisa, dari penelitian dan pengabdian ini juga bisa. Dan menurut Kak Reda sendiri nih, apa sih pentingnya untuk kita mengikuti atau membuat penelitian dan pengabdian nih? Dari sisi dosen dan juga dari sisi mahasiswa. Karena kan sebagai kepala P2M juga nih. Boleh dong Baik, dibagi. mungkin kalau dari sisi dosen ya. Mm-mm. Nah, kalau dari sisi dosen, nah di mana dosen itu kan diwajibkan tridharma perguruan tinggi. Betul. Ada pengajar, ada meneliti sama mengabdi. Betul. Nah, ketika kita mengikuti hibah pusat, Mm-mm. nah jadi dosen tidak perlu bingung mencari Benar, asupan benar. dana. Nah, karena kan terkadang para dosen itu, apalagi seperti saya dosen pemula ya, jadi masih muda, belum memiliki banyak tunjangan untuk mendukung pengabdian dan Iya, penelitian itu, heeh. karena kan penelitian dan pengabdian kita membutuhkan dana ya yang cukup besar untuk merealisasikannya. Jadi dengan adanya hibah-hibah pusat inilah di sana kita cari dana untuk menyokong itu. Selain dari untuk menyokong tridharma kita, terus itu untuk pribadi dosen, yaitu karir Pelaporan dosennya ya, karir pelaporan dan dosennya, karir pelaporannya. dosen ke depannya. Nah, tadi ketika terus kita dikenal lolos di pusat terutama, jadi nanti untuk karir dosen di jabatan fungsional, terus mungkin bisa jadi sampai ke asesor ya. Jadi Betul. karena kalau kita udah sering dikenal lolos hibah-hibah itu, jadi kemungkinan bisa kita direkrut untuk jadi asesor seperti itu. Itu sih yang pernah saya lihat dari dosen-dosen pembimbing saya dulu. Nah, untuk di hibah mahasiswa, nah kalau di mahasiswa mungkin lebih ke pengalaman ya, pengalaman public speaking, bagaimana berbicara di hadapan orang banyak itu. Jadi ketika kita lomba kan kita dihadapkan kepada juri-juri yang sudah berpengalaman di bidangnya. Betul, iya. Betul Lalu sekali. peserta yang Betul. lain kan, bagaimana kita bisa menginformasikan apa yang kita buat secara detail ke hadapan orang banyak seperti itu. Setelah itu mungkin bagi mahasiswa bisa jadi pendamping ijazahnya mungkin nanti ketika kalian sudah lulus, menambah nilai plus menambah ya nilai di plus, ijazahnya. Jadi ketika kalian bekerja nanti nggak serta-merta kalian ditanya oleh pewawancaranya, kalian semasa kuliah kalian ngapain aja, ternyata Jangan, kupu-kupu kuliah pulang nah, gitu ya. Jadi ketika kalian aktif kan itu menjadi nilai plus nanti. Betul. Kalian itu sih. Jadi beberapa faktor ya yang menurut Kak Reda itu penting, dan setelah kita tahu faktornya itu apa aja yang penting menurut Kak Reda ini, gimana caranya untuk memotivasi nih Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman mahasiswa agar mau untuk ikut penelitian atau pengabdian. Karena kan banyak banget nih, apalagi teman-teman mahasiswa yang mungkin belum tahu ya pentingnya itu apa. Jadi kalau misalkan direkrut, ayo ikut dong gitu, saya jadi pembimbingnya gitu, misalkan dia nggak mau pak kan banyak banget yang kayak gitu kan ya. Dan jadinya mahasiswanya yang ikut penelitian atau pengabdian itu aja kan ya, padahal kita memberikan kesempatan luas untuk teman-teman mahasiswa yang lain juga untuk ikut. Nah, gimana caranya memotivasi mereka itu? Nah, sebenarnya kalau dari awal ya, saya cari mahasiswa, terus saya mengajak dosen untuk mengikuti hibah. Nah, itu saya selalu menginformasikan terkait dengan apa yang akan didapat mereka. Oke. Jadi seperti ini kalau kalian menang, kalian dapat hadiah segini, kalian dapat uang segini. Betul. Nah, jadi dengan jumlah jumlah hadiah yang besar, nah itu akan memotivasi para mahasiswa dan dosen. Cuma tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa mungkin dosen dan mahasiswa yang tidak mau juga ya, terganggu kesibukannya mungkin yang kita tidak tahu ya. Jadi mahasiswa mungkin ada yang bekerja, dia tidak mau ikut, karena kita kalau ikut lomba tentu kita akan sibuk, harus fokus ya, banget jadi untuk akan mengganggu aktivitasnya mereka seperti itu. Nah, untuk tipsnya itu, nah jadi terutama apa yang kita miliki atau apa yang bekal kita selama perkuliahan, nah itu jadikan tombak untuk kita membuat suatu karya. Jadi suatu karya terutama yang bisa merealisasikan di masyarakat. Jadi seperti itu sih untuk tipsnya untuk mencari karya ilmiah yang
bisa digunakan di masyarakat seperti itu. Oke, yang terakhir mungkin ya, saya juga mau tahu nih, apa karya Kak Reda nih yang paling diingat atau mungkin yang paling berkesan selama sudah berapa tahun ya ini untuk ikut penelitian dan pengabdian ini? Pasti ada satu karya yang paling, wah ini nih aku nih buatnya tuh berdarah-darah, terus ini nih benar-benar bikin aku termotivasi nih untuk ikut lagi dan lagi gitu. Sebenarnya itu jadi rahasia saya sendiri sebenarnya. Iya, boleh dong dibagi sekarang sama Sobat Moles ya. Mungkin saya bagi topiknya aja ya. Jadi ada beberapa dari saya mahasiswa sampai sekarang itu topik yang saya angkat selalu lolos gitu. Oke. Jadi topik itu seperti jadi keberuntungan saya ya. Jadi ketika saya mengangkat topik itu dengan cara saya mengubah judulnya, dengan mengubah tempatnya, lokasinya, selalu lolos. Jadi itu topiknya terkait dengan penerapan alat otomatis di jamur tiram. Nah, jadi alat itu yang selalu saya upgrade sampai sekarang. Dulunya dia berbasis kabel tahun ya. Berapa itu? Dari 2018 itu. Berarti pertama itu langsung sampai itu, sekarang. Sampai sekarang. Dari dulunya yang masih sekedar prototipe desain perancangan, sampai sekarang sudah alat jadi yang sudah sempat diterapkan di Singaraja, sudah sempat diterapkan, dan itu berbasis wireless sampai sekarang. Karena itu terus saya upgrade untuk mengikuti hibah-hibah selanjutnya seperti itu. Jadi itu yang paling berkesan karena dari awal itu sampai sekarang sudah menghasilkan beberapa kelolosan ya. Karena satu topik itu yang terus dikembangkan. Jadi yang pasti intinya adalah selalu tetap terus untuk berusaha. Dan kalau misalkan gagal dicoba lagi, dicoba terus. Jangan pernah puas juga, karena kalau ikut penelitian kan nggak mungkin sekali nyoba langsung lolos itu nggak mungkin banget ya. Jadi kalau misalkan tidak lolos dicoba lagi, dicoba terus, dicek lagi mungkin ya kesalahannya dan terus diperbaiki, di-upgrade seperti Kak Reda sekarang dari satu topik itu sekarang bisa membuat banyak penelitian ke depannya seperti itu. Jadi terima kasih Kak Reda hari ini sudah hadir di podcast seru. Gimana? Sudah hadir di sini happy nggak? Atau ngerasa canggung nggak? Atau gimana, deg-degan? Mau datang lagi nggak gitu? Lumayan sih, pertama kan karena dulu kan juga ada kan podcastnya. Iya gitu betul. Ya. Jadi karena ini beda topik yang dibahas. Betul. Sebenarnya saya masih pemula di terkait penelitian dan pengabdian. Mungkin ada beberapa dosen yang sudah senior. Jadi mungkin saya di sini sharing session saja. Betul, mungkin ada salah kata ya dari saya, mungkin mohon dimaafkan. Itu saja sih dari saya. Itu saja. Terima kasih sekali lagi Kak Reda. Semoga nanti kedepannya yang akan datang ini adalah tanggal 11 Juli 2024 itu semoga kita berhasil ya, Polnas berhasil untuk meraih juara 1, 2, 3 melawan beberapa kampus dari nasional ya, dan semoga dan teman-teman Polnas atau sobat Polnas dan masyarakat luas yang mau datang untuk mensupport kami juga boleh di tanggal 11 Juli 2024 dan acaranya dari pagi sampai sore ya. Terima kasih sekali lagi Kak Reda sudah hadir hari ini. Semoga nanti nggak kapok-kapok ya untuk datang lagi ke podcast seru. Dan sekali lagi semoga teman-teman atau sobat Polnas yang sudah mendengarkan kami terinspirasi dan mau mencoba untuk membuat penelitian dan juga pengabdian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk dengarkan kita juga di Spotify. Dan sampai jumpa.